Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 858625441, UPB JJ UT Tarakan, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan gaya. Ada beberapa gaya. Yang pertama, gaya listrik statis, yang dimana alat yang digunakan adalah sisir, rambut, dan kertas. Yang pertama, kita akan melihat sebelum sisir digunakan untuk menyisir rambut. Sebelum digosokkan di rambut, kertas diam atau tidak adanya reaksi. Sekarang kita akan menyisirkan pada rambut. Setelah disisirkan pada rambut kering, kertasnya akan melengket. Kertas akan tertarik ke arah listrik. Setelah digosokkan pada rambut, kertas akan tertarik pada sisir. Kesimpulan, gaya listrik statis dapat dihasilkan melalui gesekan antara dua benda, sisir dengan rambut. Benda yang bermuatan listrik dapat menarik benda-benda ringan di sekitarnya. Gejala listrik statis ini membuktikan adanya hukum kekekalan muatan, di mana muatan tidak diciptakan melainkan hanya berpindah posisi. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Wilayah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Sekarang kita akan mempraktekkan gaya magnet, yang mana alat yang digunakan plastik, potongan kertas, magnet, penutup toples, aluminium, dan jarum. Magnet dengan jarum jahit. Didekatkan dengan jarum jahit, maka dia akan tertarik. Magnet dengan aluminium dia tidak tertarik. Magnet dengan penutup toples dia tidak tertarik. Magnet dengan plastik tidak tertarik. Magnet dengan kertas juga tidak tertarik. Magnet dengan gunting dia akan tertarik. Jadi berdasarkan dari hasil pengamatan, tidak semua benda dapat ditarik dengan magnet. Benda yang mengandung besi, baja, dan nikel menunjukkan respon tarik-menarik yang kuat. Sementara itu, benda seperti kayu, karet, kertas, plastik tidak merespon gaya magnet. Kesimpulan, magnet hanya dapat menarik benda-benda yang bersifat magnetis, terutama logam besi. Magnet memiliki dua kutub dengan sifat kutub sesama tolak-menolak dan kutub tidak senama
tarik-menarik. Gaya magnet dapat menembus benda non-magnet atau penghalang mana jaraknya masih dalam jangkauan medan magnet. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya dua pertemuan benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek bekerja berlawanan arah dengan gerak benda. Sekarang kita akan mempraktekkan gaya gesek, di mana yang saya gunakan adalah neraca pegas, kaki motor dengan panjang 11 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 8,5 cm. Sebelum bergerak, menunjukkan 0 Newton. Di saat bergerak menunjukkan 7 Newton. Dan setelah bergerak 3 Newton. Kesimpulan gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Semakin besar beban, semakin besar gaya gesek yang terjadi. Neraca pegas dapat digunakan untuk mengukur besar gaya gesek. Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Besarnya gaya berat dipengaruhi oleh massa benda dan gravitasi bumi. Sekarang kita akan mempraktekkan gaya pegas, yang mana alat yang digunakan karet, gelang, beban 20 gram, dan statistik, yang mana saya menggunakan penyangga dari tongsis. Karet yang sudah dipotong, salah satu sisinya kita ikatkan pada penyangga. Lalu kita gantungkan bebannya Setelah kita gantungkan beban, kita akan tarik ke bawah lalu melepasnya. Maka di mana benda akan kembali ke posisi semula. Kesimpulan gaya pegas. Karet gelang memiliki sifat elastis. Karet gelang yang ditarik ke bawah dan dilepaskan akan kembali ke bentuk semula karena adanya gaya pegas. Semakin besar tarikan, semakin besar gaya pegas dan gerakan yang dihasilkan. Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Besarnya gaya berat dipengaruhi oleh massa benda dan gravitasi bumi. Sekarang gaya berat. Di mana yang kita gunakan karet, beban, penyangga, dan penggaris. Panjang karet mula-mula 12,5 cm. Lalu kita gantungkan benda dengan berat 8 ml. Panjang karet mula-mula 5,5 cm. Lalu kita pasangkan benda dengan berat 8 mm, maka panjang karetnya 7 cm.
kita gantungkan satu penghapus. Tiga 8 cm. Dua penghapus. 4,5 cm. Tiga penghapus. 6 cm. Kesimpulan gaya berat. Gaya berat menyebabkan karet gelang merenggang. Semakin besar beban, semakin besar perenggangan karet gelang. Karet gelang menunjukkan sifat elastis saat diberi gaya berat. Demikianlah praktikum materi tentang gaya. Semoga apa yang dipraktikkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.